Shalom, salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini, di dalam penuh sukacita dan pengharapan, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat segala kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami dan menuntun kami. Begitu juga Tuhan dalam menjaga segala hidup kami pada malam hari ini. Dan Engkau bangunkan kami dengan kasih setiamu tanpa kekurangan satu apapun, di mana Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Biarlah Tuhan, kalau pada pagi hari ini, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami rindu firman-Mu menyapa kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita pada hari ini, Senin 1 Agustus 2022, tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rasa takut, rasa khawatir, hal itu tidak akan pernah bisa lepas dari setiap pribadi kita, dari setiap kehidupan manusia. Terlepas bagaimana kita melihat latar belakang situasi dan kondisi yang sedang terjadi atau yang sedang kita alami. Dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa tantangan itu pasti ada, persoalan kehidupan itu pasti ada dan pasti datang. Sebagaimana Paulus menceritakan tentang apa yang sedang terjadi, tentang apa yang sedang dia hadapi, sehingga dia mengatakan bahwa dirinya sedang mengalami sesuatu persoalan, bahkan nyawanya sedang terancam. Namun di sanalah dia berserah diri. Di sanalah dia menyatakan sikap tentang siapakah Tuhan itu dalam dirinya. Dia bukan pasrah begitu, tetapi dia benar-benar ingin menyatakan siapa Tuhan itu dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi ini, ketika Tuhan memberikan kehidupan ini kepada kita, tentu kita akan melakukan apa yang disebut dengan rutinitas, apa yang disebut dengan pekerjaan. Di dalam rutinitas kehidupan kita itu, setiap manusia, setiap pribadi punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, punya cara tersendiri untuk meraih kesuksesan, meraih keberhasilan di dalam pekerjaannya. Namun kita harus sadar, rutinitas kita itu juga lah yang membawa kita, rutinitas kita yang menuju kesuksesan itulah yang membawa kita menghadapi tantangan kehidupan itu sendiri. Jadi jangan pernah mengatakan kesuksesan itu, sukacita itu kita terima, kita alami tanpa ada proses tantangan dan rintangan. Karena itu aktivitas kita itu sendirilah mengingatkan kita siapa kita dengan apa yang kita lakukan, siapa kita dan apa kita sebenarnya dengan yang kita harapkan. Tentu ketika kita punya keinginan, ketika kita punya cita-cita dengan pekerjaan kita, dengan rutinitas kita, maka
rutinitas itu dan harapan itulah yang menunjukkan siapa dan bagaimana kita. Artinya, rutinitasmu itu menuntut keberadaanmu dari sudut pandang pengetahuan secara akademik untuk menghadapi apa pekerjaan yang kau lakukan. Keberadaan pengetahuanmu secara akademik yang selama ini kau pelajari dengan benar, itulah caramu dalam menghadapi pekerjaan. Tentu ketika pribadimu menghadapi tantangan di luar daripada pengetahuan yang benar, maka Anda pasti gagal dan pasti putus asa. Tetapi ketika Anda menghadapi segala pergumulan, segala persoalan di dalam pengetahuan yang benar, apapun tantangannya, Anda tidak akan pernah putus asa, justru Anda akan bangkit. Demikian juga dengan hal yang kedua. Keberadaanmu dari sudut imanmu yang benar, imanmu yang kuat, imanmu yang teguh, justru itu menyatakan bahwa saudara, kita semua tidak akan pernah menjadi orang yang kalah dan orang yang menyerah di dalam persoalan kehidupan ini. Karena itu sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, bukan semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan kita. Itulah perbedaannya. Tetapi ketika orang mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, itu berarti apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, semata-mata itu hanya untuk kepentingannya sendiri. Tetapi ketika kita berbuat dengan kebenaran pengetahuan yang benar, dengan iman kita yang teguh, iman kita yang kuat didasarkan dengan firman Tuhan, apapun yang kita lakukan itu bukan semata-mata untuk kita, tetapi itulah yang menyatakan konsisten kita untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam segala kegiatanmu, di dalam segala kebenaran itulah keagungan Tuhan ada bersama-sama dengan engkau dan menyertai kehidupan. Demikian juga kita semuanya. Pertanyaan bagi kita, mungkinkah Tuhan itu melepaskan kita? Atau mungkinkah kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk membela kita dan melepaskan kita dari usaha-usaha si jahat sementara kita tidak mengenal Dia, tidak memiliki dan mencintai Dia? Apakah itu mungkin? Seperti apa yang dimintakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan melepaskan. Apakah mungkin melepaskan orang yang tidak percaya kepadanya? Apakah Tuhan melepaskan orang yang tidak mengenal Dia? Apakah kita meminta pertolongan kepada Tuhan sementara kita tidak mengenal Dia? Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagaimana firman Tuhan telah mengingatkan kita di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah bukan memakai aplikasi Google Map, tetapi mencari kerajaan Allah itu kita harus melakukan segala sesuatu dengan kebenaran Tuhan. Kita akan memulai segala sesuatu itu dengan kebenaran Tuhan. Keinginan apapun, cita-cita apapun yang kita mau raih dalam kehidupan kita, mari kita dasari dengan kebenaran Tuhan. Di sanalah kerajaan Allah itu hadir. Di sanalah kita ada bersama-sama kerajaan Allah itu untuk memulai segala aktivitas kita. Karena itu ketika kita memulai segala sesuatu dengan kebenaran Tuhan, maka Tuhan itu hadir untuk memperlengkapi kita. Tidak hanya memperlengkapi senjata pengetahuan, tetapi Dia memperlengkapi kita dengan senjata-senjata rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika Tuhan berfirman Dia akan melepaskan kita dari setiap musuh kita, itu bukan berarti Tuhan hadir
seperti tentara perang yang membawa perlengkapan senjata yang lengkap untuk membunuh, untuk menyerang musuh. Tetapi Tuhan mau membekali kita melalui firman-Nya di dalam kebenaran, dan kebenaran itulah yang menyempurnakan segala kelemahan kita, yang menyempurnakan segala pertolongan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengharapkan Tuhan untuk menolong kita dalam kehidupan kita. Mari kita merindukan Tuhan untuk menolong kita dari setiap persoalan hidup kita, di mana persoalan itu bisa hadir setiap saat, setiap kita melangkah, setiap mata kita terbuka atau berkedip, persoalan itu bisa hadir. Tetapi bagaimana melalui firman Tuhan, melalui kuasa firman-Nya, mari biarkan Tuhan bekerja. Melalui firman-Nya, biarkan Tuhan merancang hidupmu sebagaimana Tuhan menginginkan karya-Nya di dalam hidupmu melalui rancangan-rancangan sukacita itu. Dan di sanalah kita menjadi pemenang. Dan di sanalah kita seperti apa yang dikatakan, pemilik daripada kerajaan Allah itu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana supaya kita menjadi pemenang? Bagaimana supaya kita ini menjadi orang-orang yang hebat? Kita tidak akan pernah membuat diri kita menjadi orang yang hebat, tetapi Tuhanlah yang membuat hidup kita hebat. Kita yakin melalui pekerjaanmu, ketika engkau melakukan itu dengan benar dan melalui kebenaran Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang hebat, engkau akan menjadi orang yang sukses, engkau menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki iman, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera. Bahkan Anda tidak meragukan hidup Anda lagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena ketika Anda menjadi berkat bagi orang lain, di sanalah bahwa Anda itu adalah pemilik kerajaan Allah dan punya harta di surga. Karena melalui harta yang diberikan Tuhan kepada kita pribadi, lepas pribadi, itu bukan menjadi kemewahan kita, tetapi itu akan menjadi kemewahan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan menginginkan kepada kita, mari memuliakan Dia setiap saat. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu yang menyertai segala kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, Kau perkenankan kami untuk memulai aktivitas kami. Namun sebelum Tuhan menyuruh kami di dalam melakukan aktivitas-Mu, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya karena firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami yakin melalui ibadah kami pada pagi hari ini, kami berdoa buat setiap jemaat. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap jemaat-Mu yang kalau pada pagi hari ini Tuhan merindukan kuasa kasih Tuhan untuk menyapa dan menyembuhkan setiap penyakit dan persoalan kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami ini. Terkhusus Tuhan berkati gereja-Mu HKBP Surabaya ini dalam segala programnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai pimpinan jemaat-Mu, Parhaladomu, dan setiap jemaat-Mu Tuhan. Satukan kami Tuhan di dalam kasih-Mu, supaya kami mendapatkan topangan daripada Roh Kudus untuk melakukan segala program-program gereja-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami juga berdoa buat pimpinan gereja-Mu HKBP,
yang telah memikirkan banyak program-program di tengah-tengah gerejamu ini. Kuatkan mereka, berikan kepada mereka kebijaksanaan. Dengarlah doa kami ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, anugerah Tuhan kita. Kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami segenap pelayan yang ada di HKBP Resort Surabaya ini menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas.